Kisah nahas Crazy Rich pertama RI yang dicap pengkhianat. Indonesia punya sosok orang dengan kekayaan super sejak dulu kala. Salah satunya adalah Teuku Markam yang dikenal luas menyumbang emas 28 kg untuk pembangunan Tugu Api Monumen Nasional. Monas dikenal masa kini. Karya arsitek Frederick Silaban. Benar atau tidaknya klaim sumbangan ini memang masih menjadi perdebatan, namun sosok Teuku Markam sebagai pengusaha super tajir atau Crazy Rich era Soekarno bukanlah perdebatan belaka, melainkan sudah menjadi fakta sejarah. Kisah Teuku Markam terpatri dalam buku Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia, tahun 1984. Dalam buku itu disebutkan Teuku Markam lahir di Panton Labu pada 12 Maret 1924 dari keturunan bangsawan Ulu Balang. Meski punya keistimewaan, dia memilih untuk tidak bersekolah. Markam memutuskan untuk berjuang angkat senjata melawan Belanda. Pada usia itu, ia memilih untuk menjadi penyelundup senjata dari Singapura ke Pekanbaru. Perjuangan ini dijalankannya selama 10 tahun, bahkan ia termasuk dalam golongan perwira menengah, yakni berpangkat kapten. Namun, pada tahun 1957 dia memutuskan keluar dari militer dan terjun menjadi pengusaha. Dia mendirikan perusahaan Tengkarkam, singkatan dari kulit Aceh Raya Kapten Markam. Richard Robinson dalam buku Indonesia, The Rise of Capital, tahun 2009, menyebut Karkam adalah perusahaan satu-satunya yang memiliki hak eksklusif ekspor karet dari Sumatera Selatan ke Singapura dan Malaysia selama masa konfrontasi tahun 1960 hingga tahun 1963. Selain itu, Karkam juga memegang lisensi proyek besar dari negara, yakni impor Nissan Jeep dan semen Asano dari Jepang. Berkat bisnis yang besar itu, Robinson menyebut Karkam sebagai perusahaan beraset jutaan dolar AS. Keuntungan yang didapat perusahaan jelas membuat Markam menjadi kaya raya. Sebagai raja karet, uangnya pun tak berseri. Karena ini pula dia juga dikenal sebagai pengusaha yang gemar pesta di Jakarta. Bahkan, Soekarno pun mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang kerap tampil di Istana Negara untuk dansa-dansi dan kegiatan filantropi. Naas, kedekatannya dengan Soekarno menjadi batu sandungan bagi Markam. Setelah pergantian kekuasaan, Presiden Soeharto memenjarakan Markam tanpa bukti kuat karena tuduhan Soekarnois terlibat korupsi dan pemberontakan G30S. Soeharto lantas memenjarakan Markam selama 9 tahun, dari tahun 1966 sampai tahun 1975. Selama masa tahanan, harta Markam dirampas Soeharto. Mengutip buku Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia tahun 1984, tercatat harta Markam seperti mobil, rumah, tanah, serta uang tunai Rp 20 miliar dan $30 juta dirampas negara. Pada tahun 1966, uang tunai senilai tersebut sangat besar. Harga bensin saja Rp 0,3. PT Karkam juga diambil alih negara dan diganti menjadi BUMN bernama PT Berdikari. BUMN itu berisi orang-orang baru dan sama sekali membuang nama Markam. Sejak itulah Markam hidup dalam kesengsaraan. Meski di masa Orde Baru masih menjalankan bisnis, tetap saja dia tidak bisa sesukses di masa Orde Lama. Namanya pun masih dianggap sebagai pengkhianat dan tidak direhabilitasi.